perkembangan sosial emosional anak kelas 1 SD, di mana usianya sekitar 6-7 tahun. Menurut Fiona, terdapat 8 perkembangan sosial emosional anak. Yang pertama yaitu mudah bertengkar dan baikan dengan temannya. Yang kedua, mudah tersinggung perasaannya. Yang ketiga, mulai memahami perasaan malu. Yang keempat, mempelajari konsep keadilan dan rahasia. Yang kelima, mulai mampu menjaga rahasia. Yang keenam, selalu ingin menyenangkan orang lain dan menjadi nomor 1. Yang ketujuh, tumbuh kesadaran dan pandangan orang lain terhadap dirinya. Dan yang terakhir, mulai mempelajari kaidah dan aturan yang berlaku. Perkembangan sosial emosional anak kelas 2-3 SD, yang dimana pada kisaran umur 8-9 tahun. Menurut Kuncah, pada tahun 2014, anak umur 8-9 tahun adalah mulanya mereka memiliki teman dekat atau teman baik yang bisa kita sebut dengan sebutan bestie. Namun, pertemanan mereka masih sering berubah-ubah. Misalnya, pada hari ini, anak A berteman dengan anak B. Di kemudian hari, anak A yang tadinya berteman dengan anak B ini bisa berubah menjadi berteman dengan anak C. Dan hal itu tuh terjadi karena hal sepele yang mungkin karena tidak diajak main atau tidak diberi pinjam mainan. Pada akhir kelas 3, anak mencoba beberapa kepribadian karena dia ingin diterima oleh teman sebayanya. Jadi, anak tersebut mencoba beberapa kepribadian tersebut dan melihat kepribadian yang mana yang dapat diterima atau yang banyak diterima oleh teman-temannya. Dan pada akhir kelas 3 juga, anak mulai menunjukkan perkembangan emosional mereka yang lebih matang daripada sebelumnya. Seperti mereka sudah mengerti bagaimana caranya berinteraksi dengan orang lain, dan juga mereka mulai peka terhadap perasaan diri sendiri dan juga perasaan orang lain. Nah, ada juga ciri-ciri di akhir kelas 3 pada anak. Yang pertama, mulai suka menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang kedua, bisa membedakan mana fakta, fiksi, dan juga fantasi. Yang ketiga, menunjukkan perubahan emosi ekstrim, tapi cepat kembali lagi seperti sedia kala. Yang keempat, mulai melihat dunia kesehariannya dan dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Yang kelima, semakin menyadari pandangan orang lain tentang dirinya. Yang keenam, mulai berbagi rahasia dan candaan dengan temannya. Yang ketujuh, ingin bersikap baik tapi belum bisa cermat dalam mengikuti perintah. Yang kedelapan, anak dapat memverbalisasikan konflik emosi yang dialaminya. Semakin bertambah usia anak tersebut, semakin menyadari perasaan diri dan perasaan orang lain. Yang kesembilan, anak akan menunjukkan dengan rasa malu terhadap sesuatu yang sudah mereka mengerti, dan juga tetapi mereka tuh akan merasa bangga terhadap sesuatu yang mereka kagumi. Dan yang terakhir, anak mampu mengungkapkan emosi yang dirasakannya. Nah, yang selanjutnya ini adalah perkembangan anak pada usia 10 sampai dengan 11 tahun. Dilansir dari National Institute of Health, pada rentan usia ini, kebutuhan anak untuk diterima sebagai bagian dari kelompok semakin besar. Artinya, mereka mulai menempatkan teman dan komunitas sebagai pusat perhatian dalam kehidupannya sehari-hari. Di tahap ini pula, anak-anak tidak hanya ingin punya teman, tapi juga ingin merasa berarti di dalam kelompoknya. Mereka belajar bagaimana bekerja sama, kemudian juga memahami perasaan orang lain, dan mencari pengakuan sosial dari teman sebayanya. Karena itu, dukungan dari guru dan orang tua sangat penting untuk membantu mereka membangun rasa percaya diri, empati, dan kemampuan bersosialisasi yang sehat. Jadi, masa ini bukan hanya tentang belajar dari kelas, tapi juga tentang belajar menjadi bagian dari komunitas, belajar menghargai, belajar berbagi, dan juga tumbuh bersama. Nah, yang selanjutnya ini, seiring dengan kebutuhan anak untuk ingin diterima di dalam kelompoknya, kemampuan sosial dan juga emosional mereka akan berkembang dengan pesat.
Menurut Kompasiana tahun 2021, perkembangan sosial dan emosional anak terdiri dari 3 hal penting. Yang pertama ini adalah peran emosi dalam belajarnya. Emosi positif seperti senang, semangat, dan percaya diri bisa membantu anak lebih fokus dan termotivasi. Namun sebaliknya, emosi negatif seperti takut atau tidak percaya diri justru bisa menghambat proses dari belajar dan adaptasi anak. Hal yang kedua adalah karakteristik emosional anak. Dengan emosi yang sehat, biasanya anak terlihat ceria, mudah bergaul, dan semangat belajar. Sementara anak dengan emosi yang tidak sehat cenderung lebih mudah tersinggung, kemudian juga sulit berinteraksi dan kurang percaya diri. Hal yang ketiga adalah perkembangan sosial. Di tahap ini, anak mulai belajar peduli pada pandangan orang lain, kemudian memahami perasaan teman, dan mengendalikan reaksi emosinya. Mereka juga mulai belajar menempatkan diri dalam kelompok, kemudian juga memahami nilai dan norma, serta mengambil sudut pandang orang lain. Jadi, perkembangan sosial dan emosional bukan hanya tentang bagaimana anak merasa, tapi juga bagaimana mereka belajar menjadi bagian dari lingkungan yang lebih luas, kemudian memahami, berempati, dan tumbuh bersama orang lain. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai perkembangan sosial emosional pada anak kelas 6 sekolah dasar, yaitu pada umur 12 tahun. Di tahun terakhir sekolah dasar, bisa dibilang anak-anak mengalami masa transisi menjadi seorang remaja. Nah, beberapa tonggak perkembangan yang ditunjukkan oleh anak kelas 6 sekolah dasar ini diantaranya adalah yang pertama, sangat peduli dengan pandangan orang lain tentang dirinya, tetapi juga meyakini kalau pengalaman dan emosinya tidak dialami oleh orang lain. Yang kedua, mulai bisa membaca perspektif dan emosi orang lain. Yang ketiga, mampu menentukan sudut pandang dalam melihat suatu masalah. Yang keempat, mulai bisa mengendalikan reaksinya terhadap suatu hal. Yang kelima, mulai bisa mengendalikan diri di berbagai situasi dan lingkungan yang berbeda. Yang keenam, anak mampu mengetahui tentang baik buruk, nilai-nilai dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Yang ketujuh, anak mampu menempatkan diri di berbagai situasi dan lingkungan yang sedang dihadapi. Yang kedelapan, pengertian anak tentang baik buruk, tentang norma-norma aturan, serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya menjadi bertambah dan juga lebih fleksibel, tidak sekaku saat di usia kanak-kanak awal. Mereka mulai memahami bahwa penilaian baik buruk atau aturan-aturan dapat diubah tergantung dari keadaan atau situasi munculnya perilaku tersebut. Nuansa emosi mereka juga makin beragam. Nah, karena emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu, dalam hal ini termasuk pola tingkah laku belajar juga. Nah, karakter emosi anak usia sekolah dasar antara emosi positif dan emosi negatif dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, dari tabel yang ditampilkan, ada tabel mengenai karakteristik emosi anak usia sekolah dasar. Kita mulai dari karakter emosi yang stabil atau sehat itu anak-anak yang pertama menunjukkan wajah yang ceria, yang kedua mau bergaul dengan teman secara baik, yang ketiga bergairah dalam belajar, yang keempat dapat berkonsentrasi dalam belajar, dan yang kelima adalah bersikap respect atau bisa menghargai terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, sedangkan karakter emosi yang tidak stabil atau tidak sehat yang ditunjukkan oleh anak usia sekolah dasar, yang diantaranya adalah yang pertama menunjukkan wajah yang murung, yang kedua mudah tersinggung, yang ketiga tidak mau bergaul dengan orang lain, yang keempat suka marah-marah, yang kelima suka mengganggu teman, dan yang keenam tidak percaya diri.